membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap pusing hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat.
tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah, tidak terasa sudah 1 tahun lebih rasanya kita tidak bersama-sama beribadah secara offline, tatap muka bersama-sama. Kami percaya semua pasti rindu untuk beribadah bersama-sama secara tatap muka, di dalam memuji, menyembah, dan mengagungkan akan nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan bahwa GBI Cibubur Raya akan memulai ibadah secara offline yang akan dilakukan pada tanggal 2 Mei tahun 2021 untuk GBI cabang Madison Square dan untuk 9 Mei 2021 untuk cabang Grand Nusa Indah. Itu sebabnya kami rindu untuk beribadah bersama-sama dengan saudara, dan bagi saudara yang rindu untuk beribadah bersama-sama, mohon mendaftarkan diri kepada cabang-cabang tersebut di atas. Nah, Bapak Ibu, untuk sebabnya untuk ibadah kita harus melakukan tata tertib dan peraturan-peraturan. Mari kita akan lihat tata tertib untuk ibadah secara offline. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah onsite. Ibadah hanya diperuntukkan bagi mereka yang berusia 14 sampai 60 tahun. Pastikan Bapak Ibu Saudara telah memakai masker saat tiba di depan gedung gereja. Saudara wajib untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada sebelum memasuki ruang ibadah. Cuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan.
Apabila terjadi antrian, saudara harus tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya dan berdiri di tanda batas yang telah disediakan. Setelah itu, saudara akan melakukan pengecekan suhu tubuh yang akan dibantu oleh petugas. Saat memasuki ruang ibadah, saudara dapat duduk di kursi yang telah disediakan. Duduklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Saat mengikuti ibadah, saudara wajib untuk tetap menggunakan masker dan melakukan social distancing. Saat ibadah selesai, saudara diharapkan untuk mengikuti arahan usher atau pengerja setempat dan diharapkan untuk langsung meninggalkan ruang ibadah supaya tidak terjadi antrian demi kenyamanan kita bersama. Perlu kami informasikan bahwa sebelum dan sesudah ibadah, ruangan akan dibersihkan dan disemprot disinfektan secara berkala agar tetap steril sepanjang ibadah berlangsung. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang tidak bisa mengikuti ibadah secara offline, masih tetap dapat mengikuti ibadah secara online yang akan disiarkan melalui channel YouTube GBI Cibubur Raya yang dimulai jam 7 pagi. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat GBI Cibubur Raya. Dari rumah-rumah katakan shalom. Haleluya. Mari sama-sama hari ini kita bersuka cita. Sebab Dia Tuhan yang kebaikan yang melimpah dalam hidup kita. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka.
kedua tangan kita saudara di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan setiap kami sukacita. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik ya Tuhan. Dan biar hari ini kami mau tetap memuji menyembah Engkau. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang baik. Tak pernah meninggalkan kami. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Haleluya. Mari saudara panggil dia Bapa, Engkau baik. Bapa Engkau baik. Dia sungguh baik. Engkau baik. Kau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi Bapa. Aku memujimu Tuhan. Aku memuji. Oh kami memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya. Engkau sungguh Bapa yang baik. Mari sama-sama saudara katakan, Bapa Engkau baik. Ya, rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap musim kehidupan, sungguh Dia Bapa yang baik.
Mari sekali lagi angkat kedua tangan saudara. Katakan, aku memuji-Mu. Amin. Ku nyanyi haleluya. Biar jemaat Tuhan dari rumah-rumah katakan, aku memuji-Mu. Apapun musim kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap putuskan untuk memuji menyembah Engkau. Oh rabakasyara labayara 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 labayara. Oh rabakasyara labayara labayara. Mari jemaat Tuhan katakan, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu.
hidupmu. Sembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, bless His holy name. Jiwa kami memberkati Engkau ya Tuhan. Jiwa kami memuji, memuliakan nama Tuhan. I worship. We bless the Lord, we bless the Lord, we bless the Lord. We worship You, our Lord. Yes, Lord. Mari jemaat Tuhan sambil angkat kedua tangan ke atas. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. We worship You, worship His holy name. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Ayo lebih lagi. We bless the Lord, Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship You, Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Sorakan haleluya. Terus sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terus berkati nama Tuhan. Mari bersama-sama bersahati, bersepakat gereja Tuhan, kita akan berdoa. Hari ini kami bersahati Tuhan dari tempat ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan, umat Allah. Tuhan sertai setiap umat-Mu.
beri kekuatan, terus beri penghiburan, kemenangan di masa-masa ini. Allah mengangkat setiap gereja Tuhan, umat-Mu Tuhan, persiapkan di hari-hari terakhir ini. Biarlah gereja-Mu terus mengalami keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka yang berusaha, mereka yang bekerja Tuhan, mereka yang sedang studi Tuhan, sertai Tuhan, Kau memberikan kemenangan-kemenangan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Allah mengangkat setiap tangan mereka umat Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa setiap hari mengalami Allah yang hidup dalam kehidupan mereka. Kami percaya hari-hari ini terus Allah memberi kemenangan, kekuatan bagi jemaat Tuhan. Kami pun bersahati hari ini bersama-sama. Kami mengangkat doa, kami mengangkat tangan kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami berdoa juga untuk para wakil gembala, Bapak Pendeta Daniel Arif, Bapak Pendeta Kamarga. Kami berdoa juga Bapak Pendeta Joni Lumanto. Tuhan, hamba-hamba-Mu, para pemimpin kami, Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Kristus, bahkan bagi mereka dan keluarga besar yang ada, sehingga dalam setiap pelayanan mereka hari-hari ini, Allah semakin menyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-hamba-Mu, jauhkan dari rancangan-rancangan jahat, kecelakaan, dan kami bersahati panah api si jahat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah membawa hamba-hamba-Mu semakin melekat hari-hari ini kepada Allah, nyatakan visi demi visi, sehingga melalui hamba-hamba-Mu Tuhan, mereka boleh membawa kami gereja Tuhan, umat-umat Tuhan, untuk kami boleh mengenal dan mengerti lebih dan lebih lagi isi hati Tuhan di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Tuhan, beri hamba-hamba-Mu kesehatan, beri kekuatan, sertai dengan luar biasa. Oh harala beranaba syarada barada barada. Kami pun bersepakat, bersahati, hari ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi kota-kota, bahkan kami berdoa bagi pulau-pulau di dalam nama Tuhan Yesus. Allah tutup bungkus bangsa kami, curahkan keselamatan, curahkan kehidupan, curahkan kemenangan demi kemenangan bagi bangsa kami. Tuhan terus bawa bangsa kami naik dan melekat di hati Tuhan. Allah curahkan pertobatan bagi bangsa kami, dan kami mengangkat tangan, biarlah bangsa ini Tuhan sungguh berkenan di hati Allah. Allah mengasihi Indonesia, sejahtera Tuhan dicurahkan bagi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, kuasa-Mu bahkan di hari-hari terakhir ini lebih dan lebih lagi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa kasih anugerah Tuhan berlimpah bagi bangsa-bangsa, kota-kota dan pulau-pulau yang ada di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Kami pun bersahati dan bersepakat. Kami berdoa jika sebentar firman akan ditaburkan bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa, persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami untuk kami boleh terima firman Tuhan. Kami diubahkan dan kami terus berjalan sesuai dengan firman Allah. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan Engkau urapi setiap firman yang disampaikan dan kami terima, kami dengar. Biarlah ini menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Kita akan dengarkan kembali firman Tuhan dan belajar untuk kembali memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman-Nya. Saya akan ajak kita merenungkan sesuatu dalam Injil Matius, pasal yang ke-13, ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 13, ayat 34 sampai 36. Saya akan bacakan. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan
tentang lalang di ladang itu. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah-khotbah Tuhan Yesus, dikatakan Yesus seringkali mengutarakan khotbahnya dengan berbagai macam perumpamaan. Bukan untuk gaya-gayaan, tetapi untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan tentang pelayanannya. Bahwa pelayanannya akan disertai dengan banyak pengajaran melalui berbagai perumpamaan. Nah, itu digenapi. Banyak khotbah Tuhan Yesus disertai dengan banyak perumpamaan. Nah, dalam kasus ini, setelah Yesus mengajar dengan banyak perumpamaan, maka dikatakan ketika selesai dia mengajar, dia hendak pulang. Lalu orang banyak pun ikut pulang karena Yesus sudah selesai mengajar. Tetapi ternyata murid-muridnya belum puas. Di ayat yang ke-36, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Jadi artinya murid-muridnya belum mengerti perumpamaan yang baru saja Tuhan Yesus ajarkan. Makanya mereka mendesak Tuhan Yesus untuk menjelaskan kembali perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Anehnya orang banyak yang saya yakin mereka juga belum ngerti. Karena sekali bermurid-muridnya saja belum ngerti perumpamaan yang Yesus baru ajarkan. Tetapi orang banyak tidak menunjukkan rasa penasaran seperti para murid. Orang banyak melihat Yesus selesai mengajar dan kelihatannya Yesus hendak pulang, maka orang banyak pun ikut pulang. Karena mereka sadar pelayanan Yesus sudah selesai saat itu. Tetapi murid-murid tidak mau terima begitu saja. Murid-murid tidak mau, sudah dengar tapi belum mengerti. Makanya murid-murid mendesak Tuhan Yesus kembali untuk menjelaskan perumpamaan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan tunjukkan ada dua kelompok dari para pendengar khotbah-khotbah Tuhan Yesus. Dari kasus ini ada dua kelompok pendengar. Yang pertama adalah kelompok orang banyak. Mereka hadir ketika Yesus berkhotbah. Mereka dengar, mereka memperhatikan. Tetapi ketika mereka tidak mengerti, mereka cuek saja. Mereka nggak peduli, mereka belum mengerti. Mereka tidak menunjukkan rasa penasaran, mendapati kenyataan bahwa mereka tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan. Nah, sementara kelompok yang kedua adalah kelompok murid yang mendengarkan dan memperhatikan, tetapi ketika sadar mereka belum mengerti, maka kelompok murid adalah kelompok yang tidak mau terima begitu saja. Mereka nggak mau sudah datang tapi nggak dapat apa-apa. Mereka nggak mau sudah dengar tapi nggak nangkep apa-apa. Akhirnya para murid ini memberanikan diri untuk meminta Tuhan Yesus menjelaskan kembali perumpamaan yang baru Yesus ajarkan tadi. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak keberatan. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 37 dan ayat-ayat selanjutnya, maka ada perikop baru di mana Tuhan Yesus menjelaskan kembali perumpamaan lalang di ladang itu. Jadi murid-murid akhirnya mengerti setelah dijelaskan kembali. Sementara orang banyak yang sudah mendengar, tetapi ketika mereka tidak mengerti lalu mereka cuek saja, ya pasti mereka tidak pernah bisa mengerti perumpamaan Yesus yang baru diajarkan itu. Nah saudara, saya mau bertanya untuk kita sendiri, ada di kelompok manakah kita? Ada banyak orang Kristen menunjukkan tanda-tanda dan respon seperti kelompok yang pertama, kelompok orang banyak. Sering datang ke gereja, seperti hari ini kita melihat tayangan YouTube ini, kita dengar firman Tuhan. Tetapi jujur, ada banyak kita ketika kita ada di gereja, kita melihat tayangan online, kita mendengar firman Tuhan,
Lalu ketika kita sadar kita nggak ngerti, kita nggak ngerasa apa-apa, kita nggak mendapat apa-apa, lalu kita cuek saja. Begitu khotbah selesai, ya sudah, kita juga selesai. Kebaktian selesai, ya sudah, kita pulang. Meskipun kita nggak dapat apa-apa. Nah, ini adalah respon yang berbahaya, Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen yang ke gereja tapi nggak ngerti apa-apa. Dan lalu puas begitu saja, yang penting sudah ke gereja. Ada banyak orang Kristen yang penting sudah berdoa, merasakan hadirat Tuhan apa enggak, ya bukan urusan saya. Doanya selesai, ya saya selesai. Ibadah selesai, saya selesai. Khotbah selesai, saya juga pulang. Padahal kita belum dapat apa-apa, kita belum mengerti apa-apa. Jadilah orang Kristen yang punya rasa penasaran, Bapak Ibu. Makanya saya beri judul khotbah hari ini, kerinduan atau kebiasaan. Kerinduan atau rutinitas. Kekristenan harus dijalani dengan kerinduan. Baik ibadahnya, pelayanan kita, ya ketaatan kita, pengiringan kita kepada Tuhan harus lahir dari kerinduan, bukan dari kebiasaan atau rutinitas. Ada banyak orang Kristen menjalani kekristenannya hanya sekedar rutinitas. Ke gereja mah ke gereja. Dengar khotbah ya dengar khotbah. Ikut berdoa ya ikut. Tetapi hanya karena rutinitas, tidak ada kerinduan. Nah, ketika mereka tidak mengerti apa yang mereka dengar, ketika mereka tidak mengalami apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan, mereka nggak ada kerinduan untuk mendapatkan itu. Mereka cuek saja, karena prinsip mereka adalah yang penting sudah hadir, yang penting sudah ada di tempat di mana ya kita beribadah dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mari tinggalkanlah kekristenan model orang banyak. Ada banyak kita yang penting sudah jadi Kristen, ngalami atau nggak ngalami kebaikan Tuhan ya bukan urusan saya. Yang penting sudah Kristen. Sementara ada banyak orang Kristen yang selalu rindu Tuhan. Saya udah ikut Tuhan sekian lama, kok saya belum ngalami mujizat, kok saya belum terlalu mengenal Tuhan. Nah, mereka gelisah. Inilah kelompok yang baik, kelompok murid. Saya nggak tahu kita sudah berapa tahun ikut Tuhan. Saya nggak tahu kita sudah berapa lama hadir di gereja tiap hari Minggu. Sudah banyakkah yang kita mengerti tentang Tuhan? Sudah banyakkah yang kita alami dari Tuhan? Kalau kita menyadari bahwa kita masih terlalu sedikit mengerti tentang Tuhan, dan kita masih terlalu sedikit mengalami dari Tuhan, mari jangan puas. Jangan tidak peduli akan semuanya itu. Saya berdoa agar kita gelisah, agar kita penasaran. Saya udah sekian lama ikut Tuhan, kok orang udah ngalami mujizat, kok saya belum? Saya udah sekian lama ikut Tuhan, sudah sekian banyak saya hadir di gereja, tapi kok orang sudah mengenal Tuhan, kok saya belum? Harusnya ada kegelisahan rohani, harusnya ada spiritual desperate, ada rasa putus asa. Tuhan kok begini ya, saya nggak mau begini terus. Nah, saya mau ajak kita ya untuk mulai melakukan segalanya dengan kerinduan, tidak dengan rutinitas dan kebiasaan. Dan Tuhan Yesus tidak akan keberatan menangani kerinduan-kerinduan seperti itu. Kalau ada anak-anaknya yang sangat rindu mengenal Dia, ada anak-anak yang sangat rindu mengalami Dia, oh, Tuhan justru menunggu respon yang seperti itu. Makanya mari perhatikan keadaan kita masing-masing. Sudah berapa jauh kita mengenal Tuhan? Sementara sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudah berapa banyak kita mengalami janji-janji Tuhan digenapi? Dibandingkan sudah sekian lama kita ikut Tuhan. Kalau yang kita alami masih terlalu sedikit, dan yang kita kenal masih terlalu sedikit, saudara jangan biarkan begitu saja. Jangan cuek. Kita harus ada rasa tidak terima. Kok begini ya? Sudah puluhan tahun saya ikut Tuhan.
kok saya belum banyak mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kok saya belum banyak mengerti dari firman-Nya. Dan saya harap saudara mulai gelisah. Dan kegelisahan itu mulai mendorong kita untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau kenal Engkau lebih lagi. Aku mau alami Engkau lebih lagi. Jangan seperti orang banyak. Yang penting sudah dengar. Yang penting sudah hadir, ngerti nggak ngerti ya sudah mereka pulang. Saudara, jangan sampai Bapak Ibu ke gereja tapi nggak ngalami hadirat Tuhan. Ya, jangan sampai kita sudah dengar khotbah tapi nggak ngerti apa-apa. Mari minta datang kepada Tuhan dengan kehausan. Bukan datang kepada Tuhan dengan kebiasaan, rutinitas. Orang kalau hanya kebiasaan, dia nggak peduli. Yang penting kebiasaannya sudah dijalankan. Dia nggak peduli apakah ada hasil yang baik atau tidak. Ini masanya anak-anak Tuhan harus menjalani kekristenan dengan sebuah kerinduan. Dan kalau yang kita rindukan belum kita dapatkan, maka harusnya ada ketidakpuasan rohani yang membuat kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan sampai kita mendapatkan apa yang kita rindukan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasus yang mirip itu terjadi lagi dalam kisah murid-murid Tuhan di tempat yang berbeda dalam Injil Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat 27 dan 28. Ini adalah kisah di mana Yesus sudah bangkit dari kematian, tetapi murid-muridnya beberapa mereka belum mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, ada dua muridnya yang sedang kecewa, mereka pulang meninggalkan Yerusalem, mereka mau ke kampung halaman mereka kembali dan mereka berjalan di jalan Emmaus. Tanpa sadar mereka bertemu dengan Tuhan yang sudah bangkit. Tetapi karena mereka belum mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit, akhirnya beberapa saat lamanya mereka belum mengenal bahwa itu adalah Yesus. Mari kita lihat dialog dan perbincangan mereka. Lukas 24 ayat 27 dan 28, Bapak Ibu dikatakan demikian. Lalu ia menjelaskan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 28, perhatikan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Nah, artinya perjalanan mereka sudah hampir tiba. Sehingga obrolan mereka rasanya sudah harus selesai karena mereka sudah hampir tiba di tempat tujuan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia, Tuhan Yesus, berbuat seolah-olah, berpura-pura, seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi begini Bapak Ibu, dua muridnya sedang berjalan menuju kampung Emmaus. Tanpa sadar ternyata mereka bertemu dengan Yesus di jalan itu. Tapi mereka belum sadar bahwa itu Yesus. Lalu mereka bertiga berbincang-bincang dan Tuhan Yesus ternyata lebih mendominasi perbincangan itu. Yesus menjelaskan banyak dari kitab-kitab Musa dan sebagainya. Dan obrolan mereka semakin hot, semakin intens, semakin menarik. Tapi tiba-tiba mereka sadar tujuan mereka sudah hampir sampai. Sehingga otomatis obrolan mereka harus selesai. Dan Yesus berbuat seolah-olah Yesus punya tujuan lain. Di mana Yesus seolah-olah hendak terus jalan. Dua muridnya sudah harus berhenti karena kampung mereka sudah dekat. Tetapi Yesus berbuat seolah-olah, oh kalian harus stop di sini ya, saya harus terus. Yesus berbuat seolah-olah mereka harus berpisah. Sehingga obrolan mereka pun harus selesai di situ. Itu acting. Ya, Yesus berbuat seolah-olah. Berarti pura-pura, Saudara. Kenapa pura-pura? Kenapa seolah-olah? Karena Yesus ingin tahu mereka masih mau dengar apa enggak nih? Atau karena sudah mau sampai tempat tujuan mereka, lalu mereka pasrah begitu saja dan mereka terima begitu saja obrolan kita harus selesai. Yesus hanya ingin memancing.
Apakah mereka masih berhasrat, penasaran untuk mendengar lebih banyak? Hanya gara-gara mereka sudah mau sampai, apakah mereka lalu rela berhenti begitu saja dari obrolan yang mereka sedang lakoni? Nah, Yesus berbuat seolah-olah. Tapi puji Tuhan, dua muridnya ternyata adalah kelompok orang yang nggak mau terima begitu saja. Mereka nggak mau selesai dengan keadaan tanggung. Mereka udah dengar banyak dan mereka nggak mau hanya dengar setengah, sebagian. Di ayat berikutnya, ayat 29. Ayat 29. Apa jawab dua muridnya? Ketika Yesus berbuat seolah-olah dia harus berpisah dengan mereka karena Yesus harus meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Waduh, tanpa sungkan. Kenapa mereka berani begitu? Karena hati mereka nggak terima. Loh, berarti kita selesai nih perbincangan kita. Waduh, ya padahal kita mau dengar lebih banyak. Lalu mereka mendesak, ya mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Artinya mereka bilang, jangan terus dong. Ya, kalau toh kita harus stop, Anda juga harus stop. Tinggal bersama kami. Ya, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Apakah Tuhan Yesus merasa terganggu dengan desakan kerinduan mereka untuk mendengar lebih banyak? Apakah Tuhan Yesus merasa tersinggung, merasa direpoti dengan rasa penasaran mereka untuk melanjutkan perbincangan di antara mereka bertiga? Kalimat terakhir dari ayat 29 dikatakan, lalu masuklah ia, yaitu Yesus. Tuh, Tuhan Yesus ternyata nggak jadi meneruskan perjalanannya. Karena memang itu hanya pura-pura. Dia berbuat seperti itu seolah-olah. Jadi rupanya Yesus ingin menguji perasaan dan respon mereka. Dan ternyata mereka menunjukkan respon yang sangat antusias. Mereka begitu lapar dan haus mendengar apa yang selanjutnya Yesus bisa ceritakan kepada mereka. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan akibatnya apa, Saudara? Akibatnya perbincangan mereka, persekutuan mereka berlanjut. Persekutuan mereka dengan Yesus tidak berhenti, tapi berlanjut. Akibatnya apa? Ada berkat ekstra bagi mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, berkat ekstranya apa? Mari saya akan tunjukkan ayat 32. Masih dalam Injil Lukas pasal 24. Ya, kita lihat sekarang ayat 32. Setelah persekutuan mereka dengan Yesus berlanjut, Tuhan Yesus meneruskan perbincangannya kepada mereka. Lalu ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain. Jadi di antara murid-muridnya mereka saling ngomong, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada mereka. Jadi ketika persekutuan berlanjut, ketika mereka meneruskan, mendengar lebih banyak, menangkap lebih banyak dari apa yang Yesus ceritakan, hati mereka diubahkan. Ya, mereka sendiri heran. Kenapa mereka heran? Karena awalnya mereka meninggalkan Yerusalem dengan hati yang takut. Awalnya mereka meninggalkan Yerusalem dengan hati yang sangat panik, kecewa, ada banyak perasaan negatif. Mereka takut karena di Yerusalem mereka dikejar-kejar oleh tentara Roma dan oleh orang-orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus. Jadi ada perubahan dalam hati mereka. Makanya mereka juga bingung, bukankah ya hati kita berkobar-kobar ketika kita mendengar apa yang dia sampaikan. Untung mereka mendesak Tuhan Yesus. Coba kalau mereka tidak mendesak Tuhan Yesus. Seandainya ya, kalau mereka berkata, oh berarti kita selesai dong. Kami stop di sini, engkau tadi berkata harus meneruskan perjalananmu.
Berarti persekutuan kita selesai. Kalau mereka terima begitu saja, tidak ada ayat 32 yang mengatakan hati mereka kemudian berkobar-kobar. Ketakutan tidak ada lagi. Rasa panik tidak ada lagi. Rasa kecewa tidak ada lagi. Putus asa tidak ada lagi. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka baru menyadari setelah persekutuan berlanjut, ya, setelah mereka meneruskan mendengar lebih banyak, maka hati mereka diubahkan menjadi berkobar-kobar. Dan belum selesai, saudara. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 33. Ada berkat ekstra lagi. Ketika fellowship dengan Tuhan Yesus diteruskan. Ketika rasa lapar dan haus akan firman Tuhan yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus diteruskan. Maka berkat selanjutnya ayat 33. Masih Lukas 24 ayat 33. Dikatakan demikian. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ini aneh. Bukankah mereka tadinya lari meninggalkan Yerusalem? Karena Yerusalem hari-hari itu adalah kota yang berbahaya bagi para murid Tuhan Yesus. Di Yerusalem sedang ada pengejaran, penangkapan semua pengikut Tuhan Yesus. Makanya mereka tadi di awal cerita mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka mau pulang ke kampung halaman mereka. Tetapi untung mereka ketemu Tuhan di tengah jalan. Dan untungnya lagi, mereka nggak mau pisah dengan Tuhan. Mereka ingin persekutuan dengan Tuhan Yesus berlanjut. Mereka ingin pengenalan mereka akan kitab-kitab yang Tuhan Yesus jelaskan. Itu bertambah. Mereka desak Tuhan Yesus. Akibatnya, selain hati mereka diubahkan, tidak ada lagi rasa takut. Hati mereka berkobar-kobar. Lalu mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Tempat yang dulu menakutkan, sekarang tidak lagi menakutkan bagi mereka. Kenapa? Karena persekutuan mereka dengan Tuhan Yesus terus berlanjut. Mereka nggak puas persekutuan dengan Tuhan hanya setengah-setengah. Mereka nggak puas, mereka mendengar dari Tuhan hanya sebagian. Makanya mereka desak Tuhan Yesus untuk terus bersekutu dengan mereka dan terus berbicara untuk mereka. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Dan Bapak Ibu tahu akhirnya mereka ikut ketika di Yerusalem terjadi pencurahan Roh Kudus. Coba bayangkan kalau mereka tidak melanjutkan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kalau mereka berpisah dan mereka terima begitu saja, hati mereka tetap takut dan tidak pernah berkobar-kobar. Dan mereka tidak mungkin berani kembali ke Yerusalem. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, saya yakin mereka pun gak akan ada di situ. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran penting untuk kita anak-anak Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan pun, mari jangan kita lakukan semua aktivitas kekristenan kita hanya karena kebiasaan. Sebab orang kalau melakukannya karena kebiasaan, maka prinsipnya yang penting ada, yang penting sudah hadir, yang penting sudah saya lakukan. Bagaimana hasilnya kita gak peduli. Mari lakukan semua aktivitas kekristenan kita karena kita rindu. Karena kita ingin dapat sesuatu. Rindu mengalami sesuatu. Dan biarlah hati yang seperti ini Tuhan anugerahkan bagi kita hari ini. Ayat terakhir yang saya mau tunjukkan buat Bapak Ibu semua. Sebuah janji yang mungkin tidak asing buat kita. Yang Tuhan Yesus pernah ucapkan dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, berbahagialah. Bahasa Inggrisnya diberkatilah. Ya, siapa yang berbahagia dan diberkati? Yaitu orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi seberapa jauh kepuasan kita? Tergantung seberapa lapar dan haus kita akan kebenaran. Jangan sekedar jadi orang Kristen. Jadilah orang Kristen yang dipuaskan, saudara. Jangan sekedar ke gereja, tapi jadilah orang yang ke gereja dan pulang dengan rasa puas. Jangan sekedar dengar khotbah,
baik online ataupun onsite. Tapi biarlah kita setelah dengar khotbah, kita mengakhiri session khotbah itu dengan kepuasan. Nah, gimana caranya? Mari beribadahlah dengan kehausan, bukan dengan kebiasaan. Baca firman dengan kehausan, bukan dengan kebiasaan. Karena orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan dipuaskan. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau serahkan hidup kita terus ke dalam tangan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami telah dengar firman-Mu, materaikan dalam sanubari kami, agar setiap perkataan firman-Mu tidak hanya membuat kami semakin tahu dan mengerti, tapi membuat hidup kami semakin diubahkan. Dimanapun jemaat-Mu berada hari ini, Tuhan memberkati. Hadirat-Mu ada di tempat di mana kami sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Mari kita buka hati kita bersama-sama di tempat kita masing-masing. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.